Ari, duduk dulu. Ya, ini. Silahkan duduk dulu. Selamat pagi Pak. Ya, kok kayaknya ada sesuatu yang disampaikan, ini ada apa ini? Saya ingin berdiskusi Pak mengenai siswa di TKR 10 TKR 1. 10 TKR 1 ya. Apa ini masalahnya? Masalahnya itu saya selama mengajar di 10 TKR 1 itu saya rasa tuh anak-anak itu kurang aktif pada saat pembelajaran. Yang semula yang 22 siswa itu yang aktif paling enggak ya kurang lebih 1 sampai 5 siswa. Jadi ternyata kedatangan Pak Ari di sini diskusi kaitannya dengan permasalahan mengajar di kelas 10 TKR 1. Kemudian masalahnya yaitu anak-anak, Pak Ari merasa anak-anak itu kurang aktif ya dalam proses belajarnya. Nah, ini kebetulan sekali Pak Ari minggu ini kan sebenarnya jadwalnya Pak Ari untuk supervisi akademik. Jadi nanti saya akan melihat proses mengajar Pak Ari. Kemudian kita nanti kalau ada masalah kita selesaikan. Ini kebetulan sekali Pak Ari malah datang ke ruang saya untuk selesaikan apa masalahnya tadi. Oke. Jadi tadi masalahnya anaknya itu kurang aktif gitu ya? Iya. Hanya sekitar 5 anak saja dari sekitar 22 yang ada di kelas. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Ari untuk mencoba menyelesaikan masalah? Untuk pertama saya belum ada Pak untuk mengidentifikasi, saya belum pernah mengidentifikasi ya. Nah, kemudian hari ini mencoba untuk berdiskusi biar akan menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, nanti biasanya kalau anak kurang aktif itu nanti nilainya juga akan kurang dari KKN seperti itu. Kira-kira Pak Ari sudah pernah belajar tentang gaya belajar kok? Atau membaca dari buku apa? Untuk saya pernah membaca sedikit pada saat kuliah dulu. Itu yang setahu saya gaya belajar itu ada 3. Yang pertama itu tentang audio visual, terus yang kedua itu ada visual, yang ketiga itu adalah kinestetik. Jadi ada 3 ya? Ada 3. Kalau apa namanya penjabarannya itu apa gimana? Untuk gaya belajar audio visual itu biasanya kita kasih video-video, materi-materi video, terus untuk yang visual itu berupa gambar, materi berupa gambar dan lain-lain. Terus untuk yang kinestetik itu praktek Pak, langsung praktek. Praktek gitu ya, praktek langsung dengan benda kerja. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya rencana saya itu kalau semisal bisa diterapkan gaya belajar ini, ya nanti saya ingin membuat kelompok itu. Kelompok gitu ya? Kelompok belajar. Kelompok sesuai gaya belajar. Sesuai gaya belajar. Yang pertama nanti ada kelompok audio visual, terus nanti ada kelompok visual, dan terakhir itu kelompok kinestetik ya. Itu perlakuannya gimana rencananya nanti kira-kira? Perlakuannya nanti saya akan mengasih materi sesuai gaya belajar tersebut. Audio visual gimana coba? Kalau audio visual ada materi saya membuat materi tentang dia indikator. Jadi nanti saya kasih anak itu video tentang cara menggunakan dia indikator. Video indikator. Untuk yang visual itu nanti saya akan kasih berupa gambar dia indikator itu. Bentuknya seperti apa, terus cara menggunakan seperti apa, nanti berubahnya berupa gambar. Jadi pakai gambar. Iya, gambar. Terus untuk yang kinestetik nanti anak-anak langsung praktek sama benda tersebut atau indikator tersebut. Ide yang menarik Pak Ari. Jadi tadinya anak-anak tadi kan hanya sekitar 5 orang saja yang aktif. Kemudian
Pak Ari nanti akan memetakan anak-anak dengan sesuai gaya belajarnya yang ada 3 tadi, yang visual sendiri dikelompokkan, kemudian yang visual sendiri, yang kinestetik sendiri. Kemudian dalam proses pembelajarannya di kelas nanti Pak Ari memberikan perlakuan yang berbeda terhadap ketiga kelompok tadi, seperti itu ya. Dan itu yang bagus sekali. Kemudian apa yang Pak Ari harapkan dari perlakuan yang diberikan kepada anak-anak tadi? Ya, kalau saya harapan saya cuma bisa meningkatkan tingkat keaktifan siswa tersebut Pak, yang semula 5 menjadi 15 atau 20. Jadi sekitar 90% paling tidak aktif gitu ya. Iya, Pak. Oke, nanti semoga ini berhasil seperti itu. Kemudian yang penting nanti target utamanya yaitu tentang keaktifan siswa yang meningkat sekitar 90% lagi. Kemudian kira-kira kapan ini rencana ini akan dilaksanakan Pak? Untuk rencana itu kalau karena ini butuh persiapan Pak, untuk persiapan bahan ajarnya yang butuh video, terus gambar-gambar dan terus bendanya itu kurang lebih 1 minggu Pak. 1 minggu dari hari ini ya? Dari hari ini 1 minggu. Ya, Pak. 1 minggu. Kemudian nanti dalam proses 1 minggu ini nanti kita bisa berdiskusi lagi terkait materinya, video. Nanti kita berapa ini videonya ini sudah tepat atau belum, kemudian juga gambar-gambarnya itu nanti tidak apa-apa, kita cari waktu khusus nanti untuk diskusi biar ketika nanti pas pembelajaran dipakai itu nanti bisa berfungsi dengan baik. Seperti itu. Ya bagus sekali idenya, dan insya Allah nanti 1 minggu ke depan bisa kita lakukan ini ya. Nanti sambil kita evaluasi lagi tentang capaian apa saja yang sudah dilakukan Pak Ari dalam proses pembelajaran. Karena kebetulan minggu ini adalah jadwalnya Pak Ari Stokis Academy, nanti saya ikut mendampingi Pak Ari di kelas, sehingga nanti kita lihat sehingga saya tahu apa yang belum dilakukan sesuai dengan RPP ataupun apa yang sudah dilakukan di RPP tadi. Ya, semoga berhasil Pak Ari. Saya yakin ketika banyak guru yang berusaha menyelesaikan masalahnya itu nanti anak-anak pasti akan belajar secara maksimal. Harapan kita nanti nilainya atau prestasinya anak-anak bisa meningkat seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin cukup Pak. Terima kasih waktunya untuk diskusi untuk saat ini. Mungkin besok-besok bisa diskusi lagi. Siap. Soalnya saya terbuka Pak Ari kepada teman-teman guru, nanti kita berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di anak. Tetap semangat, kemudian semangat untuk menuju ke kemajuan, terutama untuk anak. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak. Mau ke kelas ini sekarang? Iya, kelas Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, selamat. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, agar kita berdoa bersama-sama. Doa mulai selesai. Dia indikator ini ya, ini salah satu alat ukur yang paling sering digunakan pada di gereja. Menggunakan ekspresi kalian sekarang. Atau lagi berbun, silakan. Coba gimana gambarnya? Ini langsung dulu. Pusing. Belum pusing. Kok sudah berubah atau semangat ini? Jadi. Datar. Kamu tidak? Yuk. Berarti bisa. Masukin aku.
Ya balik ya, dia fotonya medul. Jadi gini loh Mas. Ya, kemungkinan besar ada yang senyum, ada yang lagi datar, ada yang murung, terus murung. Ini apa nih? Lesu, kenapa lesu? Enggak masalahnya Pak. Soalnya ada 3, nggak banyak-banyak ya. Kerjakan diri, jangan sampai lihat Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Ya, soalnya kerjakan. Langsung jawaban. Ya, soalnya tulis kok. Soal. Ya, oke, yuk. Sekarang saya akan jelaskan materinya. Biar cuma apakah tadi yang kalian kerjakan sudah benar atau belum, nanti diperhatikan. Ya, yang pertama, pengertian identikator. Itu salah satu alat ukur yang ada yang digunakan di hitungan otomatis. Isinya apa? Ukur Rataan suatu permukaan. rataan, Ukur kok. terus kemiringan, Jalan dan otot, dan kedalaman. ya. Perhatikan. Nih. Ini. Terus sting. Apa sting? Buat geser Pak. Ini. Itu berfungsi sebagai rumah tempat spindle bergerak elektron ini. Ada 3 Mas. Ya, cara gaya belajarnya nanti yang saya terapkan ada. Ya, yang pertama nanti ada kelompok audio visual, terus kelompok visual, terus yang ketiga kelompok kinestetik. Nanti ya, kita akan keliling. Nanti gimana? Ya. Diamati dulu bedanya. Nanti kalau yang ada visual di sini ya, ada visual saya kasih video. Nah, video itu sudah ada di grup. Ya, silakan kalian amati dulu dan nanti saya jelaskan. Foto yang visual, ya, ini ada saya kasih gambar-gambar. Ada gambar-gambar ini komponennya apa, terus untuk mengukur bagian apa dan lain nanti saya kasih. Ya. Untuk kinestetik, nanti saya kasih juga ini ada soal, ya, soal nanti dijelaskan. Sekarang kinestetik ini soalnya.
Maksimalkan itu kan untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian kemarin Pak Ari melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi itu dengan melakukan 3 kelompok atau mengelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Kemudian dari 3 kelompok itu Pak Ari memperlakukan atau melakukan pembelajaran yang berbeda di tiap kelompoknya. Nah, dari hal yang sudah Pak Ari lakukan kemarin, menurut Pak Ari ada hal yang terlupa atau ada yang belum dilakukan, atau menurut Pak Ari sudah cukup atau bagaimana? Mungkin Pak Ari bisa cerita di sini waktu kegiatan ini. Kalau pada saat pembelajaran langsung itu yang menurut saya yang menjadi catatan saya itu kan gaya belajar itu ada 3, ada visual dan kinestetik. Menurut saya yang audio visual dan visual itu masih ada banyak salah satu atau sebagian siswa itu yang tidak fokus
kemudian Komunikasi fokus. yang tidak fokus ya. Iya, terus masih ada yang pengennya langsung praktek gitu. Jadi padahal sudah saya kasih video gambar-gambar, tapi masih ada yang pengen langsung praktek. Jadi yang audiovisual kan harusnya belajar dengan Video. video, tetapi ya setelah mereka belajar dengan video itu kemarin memang kemudian ingin menambahnya itu dengan praktek seperti itu ya. Mungkin juga yang visual harusnya menggunakan gambar-gambar cukup, tapi mereka ingin praktek gitu ya, seperti yang kinestetik seperti itu. Oke, kemudian secara data kemarin kan saya sudah menulis, karena yang kita ingin gali itu kan keaktifan. Nah, dari data itu saya sampaikan, saya tulis. Jadi saya anggap kalau tidak aktif itu jika yang pertama lesu itu duduk juga nih. Itu yang kedua tidak fokus ke depan, kadang-kadang nengok kanan kiri atau keluar, dan juga kadang-kadang berbicara sendiri seperti itu. Nah kemarin itu saya lihat di kelompok kinestetik itu dari 10 anak kan 2 anak ini yang tidak memperhatikan atau tidak fokus. Yang audiovisual itu 1 anak, yang visual itu 1 anak ketika apa namanya dilakukan pembelajaran di perkelompoknya itu. Jadi sebenarnya sebagian besar itu sudah mulai aktif. Mereka sudah mulai belajar di kelompoknya itu dengan baik. Mungkin dari catatan saya ini mungkin ada hal yang dirasa Pak Ari perlu ditingkatkan lagi apa? Terutama dari saya sendiri Pak, saya akan mempelajari bagaimana karakteristik untuk gaya belajar diferensial tersebut. Ada 3 gaya belajar, saya akan mempelajari bagaimana video audiovisual itu yang saya ambil dari YouTube. Jadi kemarin ambilnya dari YouTube. Dari YouTube. Terus itu saya rasa saya lebih mantapnya itu saya membuat sendiri Pak. Mau buat sendiri gitu ya. Oke. Terus untuk yang visual juga dari gambar-gambar yang saya dapatkan dari materi di Google itu juga saya lebih baik membuat sendiri Pak. Moto sendiri. Dan juga mengenai dengan waktu Pak, waktu juga saya akan mendisiplinkan waktu, akan lebih menata atau mendesain waktu pada saat mengasih materi atau penjelasan tentang audiovisual, visual dan kinestetik. Ya memang di sini juga catatan saya untuk waktu itu harusnya kan kita itu kan 2 jam pembelajaran itu 80 menit. Itu kemarin ternyata dari video itu kan 30 kali 3 90, kita 90 menit. Jadi kelebihan sekitar 10 menit. Nah dari kelebihan itu memang saya amati memang ya itu tadi harusnya audiovisual itu belajar sendiri dengan video, tetapi tidak dengan praktek pun seharusnya bisa, tapi karena mungkin gaya belajar tidak hanya satu saja, mungkin kemudian dia ingin praktek itu tadi, sehingga Pak Ari harus beberapa kali ke kelompoknya itu ya, sehingga memakan waktu tambahan kurang lebih 10 menit ini. Jadi kan 30 menit kali 3. Oke, itu berarti yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran besok. Berarti yang pertama nanti Pak Ari akan membuat media itu sendiri. Selama ini ngambil dari YouTube, kalau video, kemudian kalau gambar juga ngambil dari internet. Mungkin bisa dipaskan atau bisa dipaskan dengan materi yang akan diajarkan atau alat yang ada di bengkel. Kemudian yang kedua juga nanti manajemen waktu tadi, karena kan kadang-kadang kan jam pelajaran itu kan tidak hanya miliknya Pak Ari semua, nanti ada bapak guru yang akan mengambil di kelas yang diambil Pak Ari, sehingga nanti biar nggak waktunya tidak nabrak, nanti berarti manajemen waktunya akan diatur sehingga nanti pas kalau ngajarnya 2 jam ya berarti nanti. Kemudian kemarin saya itu juga menarik Pak, ketika Pak Ari menanyakan tentang kondisi hati si anak-anak kita mau belajar itu ada satu pembelajaran sosial emosional. Itu menurut catatan Pak Ari gimana kegiatan yang Pak Ari lakukan? Hasilnya bagaimana? Hasilnya yang saya
dapat ini dari siswa kelas 10 TKR 1. Itu di awal-awal saya memberitahu misalnya untuk mengekspresikan dirinya sendiri pada saat jam itu. Jadi saya suruh gambar emoticon yang mewakilkan ekspresi dia saat itu. Nah, jadi saya menemukan ada 3 yang saya besar. Yang pertama itu atas nama si Aji. Aji itu dia emoticonnya datar aja. Jadi dia tuh niatnya untuk belajar itu seperti datar aja, tidak ada motivasinya tapi datar. Terus si Dodi itu karena dia habis pusing ya. Terus jatuh, jadi dia agak sedikit lesu pada saat itu. Terus si Dava itu dia senyum, jadi dia sangat-sangat termotivasi untuk pada saat belajar. Jadi nanti setelah mengetahui suasana hati itu kemudian Pak Ari membuat agar anak-anak itu siap untuk belajar gitu ya, motivasi tambahan bahwa yang ketika suasana hatinya bermacam-macam itu kemudian dikondisikan biar siap untuk belajar. Itu bagus Pak Ari, terima kasih, itu suatu hal yang menarik bagi saya, suatu hal yang berbeda, dan itu harapan saya nanti Pak Ari bisa meningkatkan dengan model-model yang lain. Nanti kalau diingat teknik-teknik bagaimana menyiapkan anak itu biar siap untuk belajar itu sebenarnya tidak hanya dengan model saja. Oke, mungkin cukup Pak Ari kalau kita bisa ambil kesimpulan diskusi kita siang hari ini. Yang pertama, selamat Pak Ari, dari data menunjukkan bahwa siswa itu memang lebih aktif daripada ketika sebelum dilakukan pelakuan dengan gaya belajar ini. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang dirasa Pak Ari masih kurang maksimal, yaitu di video dan di gambar nanti akan membuat sendiri, malah lebih kreatif, nanti akan timbul kekreativitasan Pak Ari dalam usaha media pembelajaran. Yang ketiga, masalah manajemen waktu dan yang terakhir tadi yang menarik bagi saya adalah sosial emosional anak itu penting dan harus diaroke paling tidak itu ketika mau melaksanakan pembelajaran. Sangat cukup. Nanti saya tunggu video dan gambar yang dibuat Pak Ari nanti. Setiap saat saya siap bersama-sama kita evaluasi, kan saya sama-sama otomotif kita evaluasi, ini baiknya seperti ini kurangnya ini, nanti kita kolaborasi bersama-sama biar nanti menjadi lebih menarik. Terima kasih Pak Ari sudah berkenan menjadi ACC kami, sehingga pelaksanaan untuk kegiatan observasi untuk supervisi pembelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Ari, sukses selalu.